Jauh sebelum Indonesia terbentuk, orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan sudah menjelajahi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Aceh adalah salah satu negeri rantau di ujung barat Nusantara yang menjadi tujuan petualangan orang-orang Bugis. Oleh sebab itu, masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan kultur sosial dengan masyarakat Bugis. Manusia Bugis yang biasa juga disebut Tougi, memiliki jiwa petarung dalam mengarungi kehidupan. Jiwa petarung dalam hal ini tidaklah berarti orang Bugis gemar berkelahi dan berselisih, tapi cinta akan perdamaian. Namun demikian, biasanya ia akan bangkit dan bangun dari tidurnya apabila martabatnya sedang terusik tanpa alasan yang jelas. Hal itu disebabkan karena sejak dahulu kala, nenek moyang Bugis telah mewarisi anak cucunya tata krama atau konsep-konsep pangadereng dalam hidup bermasyarakat. Tak hanya itu, berbagai macam petua diwariskan kepada generasinya. Misalnya bagaimana menghargai sesama manusia, bagaimana menghargai martabat orang lain, serta saling mengingatkan dalam kebenaran. Petuah Bugis ini terpatri dalam Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainga. Dalam kebudayaan manusia Bugis syarat dengan wejangan, keyakinan, etos kerja dan kebersamaan. Hal itu terungkap dalam motto Sumangetealara, artinya teguh dalam keyakinan, kukuh dalam kebersamaan. Kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak Bugis di Tanah Rencong atau Serambi Mekah Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Nusantara. Pengaruh kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan masyarakatnya, hingga Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Masyarakat Aceh mempercayai bahwa bentuk dari rencong mewakili simbol dari Bismillah. Karena sejarah dan kepopuleran rencong, masyarakat dunia menjuluki Aceh sebagai Tanah Rencong. Salah satu ikatan antara suku Bugis dengan suku Aceh dapat ditemukan dengan adanya makam raja-raja keturunan Bugis di Aceh. Sebagaimana diketahui, selain pertanian, suku Bugis juga dikenal sebagai suku yang hobi dalam berdagang dan juga berlayar. Pada masa itu, orang-orang Bugis berdagang rempah-rempah sampai ke Aceh, karena pada waktu itu, Aceh merupakan tempat persinggahan para saudagar dari seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka. Awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah, akan tetapi dalam perkembangannya, Portugis menguasai wilayah itu. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil rempah-rempah khususnya buah pala. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda.
Selanjutnya Portugis memperluas jaringannya ke Sulawesi Selatan. Armada kapal Portugis berlabuh pertama kalinya di Kerajaan Siang, Kabupaten Pangkep saat ini. Mereka bergerak ke utara sampai wilayah Ajatapareng. Mereka datang dengan maksud berdagang rempah-rempah. Salah satu kerajaan di wilayah Ajatapareng sebagai penghasil rempah-rempah adalah Kerajaan Sidenreng. Kerajaan Sidenreng pada masa itu berpusat di sekitar danau besar yang disebut Tapareng Karaja. Sidenreng pada masa itu menjadi salah satu negeri yang ramai dan terkenal hingga ke benua lain. Bahkan pada tahun 1548, seorang berkebangsaan Portugis yang bernama Manuel Pinto pernah menetap selama 8 bulan di Kerajaan Sidenreng. Hal ini sesuai dengan catatan seorang Portugis pada abad ke-16. Ia menggambarkan Kerajaan Sidenreng sebagai sebuah kota besar dan terkenal, berpusat di sebuah danau yang dapat dilayari dan dikelilingi tempat-tempat permukiman. Pada tahun 1548, Sidenreng yang merupakan kampung halaman La Mansur atau Daeng Mansur tersebut, masa itu diperintah oleh raja yang bernama La Patedungi. Konon, La Patedungi memiliki keturunan yang bernama La Mansur. Data ini masih perlu penelitian komprehensif. Manuel Pinto juga menggambarkan Kerajaan Sidenreng sebagai sebuah negeri yang ramai. Ia juga menceritakan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sidenreng yang dikunjungi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk bangsa Portugis. Mereka masuk melalui jalur laut menuju Danau Besar atau Tapareng Karaja. Manuel Pinto menulis, kapal layar Portugis yang panjang dan dilengkapi deretan dayung di kedua sisinya dapat berlayar dari laut menuju Sidenreng. Hal tersebut diperkuat oleh John Crawfurd, seorang penulis berkebangsaan Skotlandia yang dikenal karena karya-karyanya mengenai bahasa-bahasa Asia. Pada tahun 1828, John Crawfurd menulis bahwa pada kampung-kampung di tepi danau berlangsung perdagangan luar negeri yang pesat. Perahu-perahu dagang dihela ke hulu sungai Cenrana yang airnya cukup dalam untuk dilewati perahu-perahu paling besar sekalipun. Pada tahun 1889 sampai tahun 1904, Kerajaan Sidenreng Rapang diperintah oleh seorang raja bernama Lapanguriseng Sultan Muhammad Ali, Datu Sidenreng ke-10. Beliau memiliki 2 orang putra yang bernama Sumange, Ruka, dan Lasadapoto. Oleh sebab itu, sejak tahun 1548, Kerajaan Sidenreng salah satu daerah penghasil merica atau lada. Hal inilah yang memikat orang Portugis datang ke Sidenreng, sehingga mengawali hubungan dagang antara saudagar Sidenreng dengan Portugis. Hubungan dagang inilah kemudian yang memicu putra Sidenreng La Mansur untuk memperluas jaringan dagangan rempah-rempahnya hingga wilayah Aceh di Semenanjung Malaka. Itulah informasi awal terkait kondisi Kerajaan Sidenreng atau Kabupaten Sidenreng Rapang sekarang ini, yaitu kampung halaman La Mansur atau Daeng Mansur. Selanjutnya kita akan mengarah ke topik utama dalam narasi ini, yaitu mengapa ada hubungan kekerabatan antara Bugis dengan Aceh.
Kedatangan orang Bugis di Aceh terjadi pada abad ke-16, bermula dari saudagar bangsawan Bugis dari kerajaan Sidenreng yang bernama La Mansur atau Daeng Mansur. Ia adalah keturunan La Patedungi, penguasa Sidenreng, yaitu Kabupaten Sidenreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk memperluas jaringan perdagangannya, La Mansur merantau ke Sumatera dengan menggunakan perahu layar. Sebelumnya, informasi tentang perdagangan rempah-rempah utamanya merica atau lada yang banyak dihasilkan di kampungnya Sidenreng, sangat pesat diperdagangkan di kawasan Semenanjung Malaka. Informasi itu diperoleh dari Manuel Pinto, pedagang berkebangsaan Portugis, yang pernah tinggal 8 bulan di Kerajaan Rapang. Dalam pelayarannya, perahu yang ditumpangi terdampar dan mendarat di sebuah kampung yang bernama Reubi, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi sekarang ini. Setelah itu, La Mansur bersama rombongan singgah beristirahat sambil menunggu cuaca yang lebih aman untuk melanjutkan pelayarannya. Karena cuaca tidak bersahabat berlangsung berbulan-bulan, sehingga tidak memungkinkan melanjutkan pelayarannya ke Semenanjung Malaka. Oleh sebab itu, La Mansur memutuskan untuk membuka hutan di wilayah itu untuk dijadikan permukiman, demikian pula membuka lahan pertanian untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, ternyata daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan seorang ulama yang bergelar Tengku Cik di Reubi. Ulama yang baik hati itu mengizinkan untuk tinggal di wilayahnya. Bahkan wilayah itu diberikan kepada La Mansur. La Mansur kemudian belajar agama Islam kepada Tengku Cik di Reubi, karena waktu itu Islam belum masuk di kerajaan Sidenreng. Kerajaan Sidenreng baru memeluk Islam pada abad ke-17, yaitu pada tahun 1607. Pada masa pemerintahan adat Tuang Sidenreng, Lapatiroi, Matinro, Rimasepe. Penyebaran Islam di kerajaan Sidenreng dilakukan oleh Datuk Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau. Karena sikap dan perilakunya yang sopan dan santun, sehingga sang ulama menganggap La Mansur seperti anaknya sendiri. Ulama harismatik yang bergelar Tengku Cik di Reubi tersebut kemudian mengawinkan putrinya yang bernama Putri Tengku Cik di Reubi dengan La Mansur atau Daeng Mansur. Dari perkawinan itu, melahirkan 2 orang anak, yang perempuan bernama Putri Sani, dan laki-laki bernama Zainal Abidin. Setelah dewasa, Putri Sani dipersunting oleh Sultan Iskandar Muda. Hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Putri Sani melahirkan seorang putri yang bernama Safiatuddin Syah. Selanjutnya Safiatuddin Syah dipersunting oleh Iskandar Thani dari Pahang. Dari sinilah awal adanya pemerintahan sultanah dan sultan keturunan Aceh Bugis di Kerajaan Aceh Darussalam. Sementara itu, putra La Mansur atau Daeng Mansur yaitu Zainal Abidin hijrah ke Aceh Besar di daerah Long. Di daerah ini Zainal Abidin mempersunting seorang gadis pilihannya. Dari perkawinannya itu melahirkan seorang putra yang bernama Abdurrahim Maharaja Lela. Di daerah itu,
Kemudian Zainal Abidin terkenal dengan panggilan Tengku Long. Selanjutnya, putra Zainal Abidin yaitu Abdurrahim Maharaja Lela juga mempersunting perempuan pilihannya. Dari perkawinannya itu, melahirkan seorang anak yang bernama Maharaja Lela Melayu. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1727, Maharaja Lela Melayu dinobatkan sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Alauddin Ahmad Shah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bermula dari hasil perkawinan Iskandar Muda dengan Putri Sani dan melahirkan putri yang bernama Safiatuddin Shah. Sejak inilah kemudian kerajaan Aceh terus dipimpin oleh keturunan Bugis sampai dengan raja yang terakhir, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah. Perjuangan Sultan Muhammad Daud Shah tidak sedikit. Pada tahun 1903, beliau berjuang mati-matian melawan Belanda. Ia melakukan perang gerilya demi mempertahankan tanah Aceh. Barulah ia turun gunung setelah Belanda melakukan cara licik, yaitu menculik istri dan keluarganya. Belanda mengancam untuk membunuh istri dan seluruh keluarganya jika tidak mau turun gunung dan menyerah. Sultan Muhammad Daud Shah kemudian diasingkan Belanda ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Batavia sampai wafatnya pada tanggal 6 Februari tahun 1939. Sebagai bukti jejak Bugis dan hubungannya dengan tanah Rencong Aceh dapat ditemukan di Kompleks Museum Aceh. Di kompleks ini selain adanya Rumo Aceh, juga ada makam Raja-Raja Aceh keturunan Bugis. Makam tersebut merupakan situs cagar budaya yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera. Ada 4 raja Aceh keturunan Bugis diabadikan dalam sebuah prasasti. Di antaranya, Sultan Alauddin Ahmad Shah, Sultan Alauddin Johan Shah, Sultan Muhammad Daud Shah, dan Pocut Muhammad. Sultan Ahmad Shah adalah sultan pertama dari dinasti Aceh Bugis, sekaligus sultan yang ke-23 dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ia memerintah dari tahun 1727 sampai tahun 1735. Sebelum tahun 1727, Sultan Ahmad Shah bergelar Maharaja Lela Melayu. Kemudian, Sultan Alauddin Johan Shah adalah anak dari Sultan Alauddin Ahmad Shah. Sebelum ia diangkat menjadi sultan, beliau dikenal sebagai Pocut Au. Ia memerintah Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1735 sampai tahun 1760. Makam dinasti Bugis di Kerajaan Aceh ini terletak di dalam Kompleks Museum Aceh di kota Banda Aceh. Seiring perjalanan waktu, hubungan Bugis dengan Aceh terus berlangsung. Bahkan pada zaman pemerintahan Lapatau Matanatika Raja Boneh ke-16, pada masa itu telah berlangsung hubungan dagang antara kedua kerajaan. Hal itu dapat ditemukan di situs Purbakala Nagauleng Cenrana, Kabupaten Bone, ditandai dengan batu nisan berlafaz Islam yang dikirim dari Aceh. Itulah kilas balik tentang hubungan Bugis dengan Aceh. Jika terdapat kesalahan dalam narasi ini, silakan dibenarkan. Terima kasih. Salam atau pada salama.